Oke, dua kabar yang cukup panas. Nah, nanti yang pertama kita bahas rumor panas soal rencana pengadaan jet latih tempur dari negeri pizza spaghetti Mamma Mia yang katanya mau diborong sampai 2 lusin, bos. Nah, bagaimanakah itu? Versi jet tempur yang mana? Untuk dipakai sebagai jet apa? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian, kabar yang kedua lanjut mengenai pembelian jet tempur Rafale yang ternyata disebut belum sepenuhnya full strategis, bos. Ibarat elang, bos, cakarnya masih belum tajam, matanya masih agak burem. Bahkan, salah satu hal yang paling krusial disebutkan oleh pengamat pertahanan bahwa akuisisi 42 unit Rafale ini tanpa disertai dengan paket pembelian rudal-rudal buatan MBDA seperti Mica IR, Mica RF, dan Meteor. Sehingga katanya Rafale F4I terancam ompong tanpa senjata. Nah loh, bagaimanakah itu? Maksudnya, penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kita mulai dari rumor yang lagi panas-panasnya nih. Nah, jadi baru-baru ini admin kutip dari lembaga KRIS lagi rame nih, bos, ngebahas satu nama yaitu jet tempur M346 yang rencananya mau diborong sampai 2 lusin. Nah, jadi 24 unit ini bukan jumlah yang ece-ece nih. Nama lengkap sang doi adalah Alenia Aermacchi M346. Bisa juga dipanggil Leonardo M346. Pesawat ini buatan Leonardo, perusahaan pertahanan raksasa asal Italia yang dikenal sebagai salah satu advanced jet trainer terbaik dunia. Bahkan banyak dipakai oleh negara-negara yang serius membangun pilot tempur kelas atas, bos. Nah, yang bikin menarik, M346 ini punya 2 varian. Yang pertama, M346 standar. Fokus utamanya adalah sebagai jet latih lanjut dan LIF, singkatan dari Lead in Fighter Training. Yang kedua adalah M346FA. FA ini Fighter Attack, bos. Versi yang sudah dipasangi taring, mulai dari radar AESA, senjata, dan kemampuan tempur ringan. Kemudian beberapa waktu lalu memang rumor yang beredar mengarah ke M346FA, bos. Jadi jet tempur serang ringan, pelengkap armada tempur utama. Tapi kali ini arah angin mulai berubah. Rumor terbaru justru admin lihat yang dikejar bukan M346FA tapi M346 standar. Dan di saat yang sama, T-50I Golden Eagle yang sudah dimiliki Indonesia disebut bakal naik kelas, digeser perannya menjadi jet tempur ringan, kalau menurut komen lembaga KRIS. Nah, ini mulai seru nih, bos. Artinya Indonesia seolah-olah maunya M346 fokus pada latih pilot tempur modern, dan T-50I yang kita punya akan dikasih tugas tempur ringan. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya perbedaan antara M346 standar dan M346FA? Kalau 2 lusin itu artinya berapa skadron, Min? Dan yang paling penting, apakah ini cuma rumor doang atau rumor kuat? Lanjutkan videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari perbedaannya dulu, bos. Jadi M346 standar itu ibarat sekolah pilot elit. Fokusnya ya untuk melatih pilot sebelum masuk jet tempur berat seperti Rafale F-15 atau jet tempur modern lainnya, bos. Avioniknya sudah canggih, simulasi pertempuran di dalam kokpit, manuver dan handling mirip jet tempur sungguhan. Tapi ingat, ini bukan pesawat tempur operasional, senjatanya minim dan tujuannya ya buat latihan, bukan buat perang benaran. Kalau yang standar ya. Sedangkan kalau M346FA, nah ini versi untuk yang sudah lulus sekolah, boleh turun ke lapangan, bos. Bedanya dia pakai radar AESA, ada hardpoint senjata, kemudian bisa membawa rudal jarak dekat, bom pintar sampai dengan roket, dan cocok untuk light attack, patrol, dan misi intensitas rendah. Singkatnya M346 standar itu otaknya, kemudian M346FA itu sudah plus dengan ototnya, bos. Sekarang soal angka 2 lusin. Jadi biasanya kan satu skadron umumnya 12 pesawat ya kan. Jadi 24 unit ini ya sama dengan 2 skadron penuh. Ini sudah plus pesawat cadangan, maintenance rotation, sampai dengan kesiapan tempur latih.
Dan ini bukan angka asal tebak bos, tapi memang angka yang biasa dipakai Angkatan Udara secara serius. Nah, tapi sekali lagi admin tekankan, semua ini katanya masih sebatas dalam perencanaan. Belum ada kontrak resmi, belum ada pengumuman pemerintah. Jadi artinya bisa kita bilang sebagai rumor. Namun ya, rumor ini muncul dengan pola dan sumber yang kuat. Bahkan katanya kalau melihat-lihat track record orang yang bawa barang ini masuk ke Indonesia, kemungkinan besar ini barang jadi diborong bos. Memang ini belum pasti, tapi juga bukan omong kosong. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Kapankah dua lusin M346 ini dieksekusi dan versi mana yang benar-benar dipilih? Apakah yang standar atau fighter attack? Mari kita nantikan saja bersama-sama bosku. Nah, lanjut seperti yang kalian tahu, sebanyak 3 unit jet tempur Rafale bukan F3R tapi F4I ya, akhirnya resmi mendarat di Indonesia bos. Ini simbol babak baru kekuatan udara nasional kita, di mana selanjutnya sisa 39 unit Rafale akan datang bertahap sepanjang 2026 sampai 2029. Nah, namun menurut pengamat pertahanan Bapak Alman dikutip dari CNBC, masih banyak yang harus dilakukan agar Rafale ini jadi benar-benar kekuatan strategis bos. Jadi ya, ibarat elang, tapi elang ini cakarnya belum sepenuhnya tajam, kemudian matanya pun masih agak rabun-rabun dikit nih. Dan menurut beliau ada 3 tugas wajib, 3 PR besar, pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintah agar Rafale benar-benar jadi kekuatan strategis. Nah, yang pertama, katanya terkait suku cadang dan logistik. Jet tempur secanggih apapun tanpa spare part ya itu ibarat mobil balap tanpa bengkel bos. Dan faktanya kontrak Rafale terlalu fokus ke pesawatnya, sementara stok suku cadang masih minim. Garansi pabrik memang ada, tapi waktunya cepat habis. Jadi kalau logistik tidak dibereskan, maka jam terbang pun mungkin bisa kalah cepat dari masa pakai. Kemudian yang kedua adalah soal senjata. Nah, ini yang paling krusial bos. Beliau katakan 42 Rafale ini dibeli tanpa paket rudal utama. Memang dulu katanya Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa skema pembelian wahana telah berubah menjadi satu paket dengan persenjataan. Akan tetapi, hal demikian ternyata tidak diterapkan saat pengadaan Rafale. Nah, jadi Rafale ini seharusnya pakai rudal Mica IR, Mica RF, dan juga Meteor bos, rudal BVR jarak jauh. Tanpa ini ya, Rafale bisa dibilang ompong. Dan rudal Meteor pun katanya baru dibeli sebagian. Dan itu pun dari sisa selisih kurs. Dan jumlahnya tidak cukup untuk seluruh armada. Rafale tanpa rudal yang cukup ya, ibarat ksatria pakai pedang tapi tumpul bosku. Kemudian PR ketiga, pilot dan taktik tempur. Jadi jelas jet tempur Rafale ini bukan F-16, bukan juga Mirage. Ini platform sensor heavy, BVR oriented, dan pilot TNI Angkatan Udara pun harus benar-benar sejiwa dengan Rafale. Sehingga ini memerlukan pelatihan lanjutan, taktik udara yang modern, dan jam terbang yang intensif. Jadi kesimpulannya, memang Indonesia sudah beli elangnya bos, tapi masih ada tugas lanjutan sang majikan, yaitu beri dia cakar, beri dia taring, dan latih agar sang elang siap menguasai Laut Nusantara. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah akan melanjutkan program-program ini untuk menjadikan sang elang Rafale kita menjadi benar-benar elang sejati? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.